Ya, shalom kekasih Tuhan. Bahagia sekali hari ini bisa menghadirkan mana surga untuk Anda. Jemaat yang sangat kami kasih, anak-anak rohani yang ada di kota Jambi, serta anak-anak rohani kami di kota Bontang, Kalimantan Timur. Bahagia sekali hari ini kita bisa merasakan syukur anugerah Tuhan yang luar biasa, seperti air terjun yang mengalir, membasahi tiada henti untuk memenuhi kolam ini. Kolam ini adalah gambaran kehidupan kita, di mana kita telah menampung sebuah wadah hidup kita yang luar biasa kita tujukan kepada Tuhan. Saya berdoa supaya saudara datang kepada Tuhan jangan membawa seolah-olah gayung, ember, timba, tapi bawalah kolam yang sebesar-besar mungkin, tangki yang sebesar-besar mungkin untuk menerima curahan anugerah Tuhan yang luar biasa seperti kolam ini yang menerima air luar biasa dari air curahan, air terjun yang tiada henti mengalir. Itulah keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, kekasih Tuhan, hidup kita harus merasa bersyukur, melimpah dan luar biasa untuk keselamatan, anugerah, kasih sayang, pemeliharaan yang Allah berikan lewat kuasa Roh Kudus-Nya dalam kehidupan setiap kita sebagai anak-anaknya. Itu sebabnya kita harus berdiri teguh, hidup senantiasa mencocokkan diri, berpadanan dengan Injil keselamatan, anugerah itu buat setiap kita. Filipi pasal 1 ayat yang 27 menjelaskan di sana bahwa hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Berita Injil itu adalah karya keselamatan. Dalam zaman Lutheran, Martin Luther mengeluarkan 3 statement yang luar biasa sebagai bentuk ajaran untuk mengkontra Katolik Ortodoks pada zaman itu, yaitu 3 kata sola. Yang pertama adalah sola fide. Sola fide adalah satu kepercayaan atau satu iman yang tunjukkan bahwa keselamatan itu hanya didapat hanya kepada atau dari iman kepada Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga. Lalu yang kedua adalah sola gratia. Sola gratia adalah satu pemahaman statement yang berkata bahwa keselamatan itu hanyalah anugerah dari Allah dalam iman kepada Yesus Kristus tadi. Keselamatan itu adalah gratia, ada kata grace, yang merupakan satu keselamatan diberikan secara cuma-cuma oleh Allah karena kita mempercayai Tuhan. Itulah kata keselamatan dari anugerah itu. Dan yang ketiga adalah sola scriptura, punya pengertian kekuasaan tertinggi itu ada pada Alkitab. Berarti Alkitab merupakan dasar hidup tertinggi orang percaya, dan itu diberikan kepada setiap kita. Kemudian orang Toraja membuat satu rumor yang luar biasa, ditambah lagi sola yang keempat, yaitu sola nasang, saudara, yang artinya kita bersama. Ya, sola nasang bisa berarti kita bersama mematuhi 3 kata sola tadi. Sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Itu sebabnya kita belajar supaya dalam hidup kita sehati bersama-sama. Itulah kata sola nasang ya dalam bahasa Toraja, yang punya pengertian kita diajar untuk bisa bersama-sama untuk menikmati hidup dalam anugerah Tuhan. Nah, kata yang dipakai di dalam kata perpadanan dalam bahasa Yunani menggunakan kata axios. Axios itu punya kata suitable atau pantas, mencocokkan diri, worthy atau melayakkan diri. Ya, jangan sampai kehidupan saudara tidak cocok dengan 3 kata sola tadi. Karena kata berpadanan dalam bahasa Yunani, Paulus menggunakan kata axios, yang punya pengertian pantas, layak, kemudian cocok. Dan hidup kita ini yang sudah mendengar berita tentang keselamatan, kemudian dengan iman kita percaya terima anugerah, lalu kita sudah membaca firman, membaca dan mempelajari firman Tuhan dari Alkitab yang kita telah terima dari Allah. Hidup kita tidak sama dengan itu semua. Itu sebabnya Tuhan ingin supaya hidup kita ini bersehati. Itu sebabnya kata sola nasang dalam bahasa Toraja juga pengertian dalam Alkitab ini dikatakan kita itu hidup secara bersama-sama sehati. Kalau kita sehati, kita mencerminkan kepribadian iman kita kepada Kristus. Ada hidup kita bersama memiliki kesehatian, hidup kita bersama memiliki satu keadaan di mana kita bisa belajar mengerti bagaimana hati Tuhan untuk kita hidup menjadi berkat bagi sesama kita. Kita bersama, masing-masing pribadi berkumpul bersama-sama, hidup dalam sebuah komunitas untuk kita boleh belajar bersama-sama mengerti bagaimana hidup yang mencerminkan, yang cocok, pantas, berpadanan dengan Injil, yaitu berita keselamatan tadi. Hingga hidup kita nggak jadi batu sandungan. Dan itu yang Tuhan bilang begini, jangan melihat lahiriah, tapi melihat hati. Karena Tuhan pengen supaya waktu saudara memiliki hati yang baik karena terima keselamatan, iman kepada Yesus, firman mengerjakan kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menjadi berkat. Ingat dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7, Tuhan melarang Samuel untuk melihat
perawakan atau casing. Casing itu bagi Tuhan nomor 2, bisa dibilang tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah hati kita. Karena waktu kita memiliki hati yang baik, hidup kita menjadi pribadi yang senantiasa mencocokkan diri dengan firman Tuhan, mencocokkan diri dengan iman kepada Kristus, sehingga kelakuan, tutur kata, perbuatan kita, cara kita bersosial, itu mencerminkan pribadi Kristus. Itulah arti kata mencocokkan Injil. Injil adalah kekuatan Allah gimana bekerja di dalam hidup kita. Injil adalah gimana berita kematian Yesus, yang karena kasihnya begitu besar buat kita, berkorban buat kita. Lalu dia bangkit dari antara orang mati, dan dia naik ke surga, dan memberikan kepada kita keselamatan yang luar biasa. Kita harus mencocokkan diri dengan itu. Jangan sampai kelakuan kita nggak sama, nggak cocok dengan apa yang ada di dalam kita. Itu makanya biarkan apa yang di dalam diri kita, yaitu Yesus Kristus, mengerjakan di dalam diri kita. Kalau dalam kita baik, pasti casing kita akan baik. Di dalam diri kita baik, pasti lahiriah kita baik. Karena selalu ada sangkut pautnya antara lahiriah dengan kerohanian kita. Kalau kerohanian kita baik, maka Anda akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Imamat 26 ayat 3 dan sampai 5 dijelaskan di sana. Yesaya 1 ayat 19 dan ayat 18 dan 19 dijelaskan di sana. Bagaimana kalau lahiriah kita baik, maka jasmani kita pasti baik. Itu makanya hari ini Tuhan mengajak para saudara, jangan menekankan lahiriah, tapi tekankanlah hati saudara, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Selamat hidup berpadanan dengan Injil. Selamat hidup pantas, cocok dengan Injil. Karena sola fide, sola gratia, dan sekolah skriptura akan mengerjakan untuk saudara sebagai sola nasang, ya, sebagai komunitas bersama untuk menyenangkan hati Tuhan. Doa saya menyertai saudara, jangan lupa jadilah suami, jadilah istri, jadilah anak-anak Tuhan yang mencerminkan kehidupan Injil dalam hidup saudara. Sehingga perangai Anda, perilaku Anda memuliakan nama Tuhan sebagai orang percaya. Dan seberkati doa saya dari Pulau Dewata, Bali. Haleluya.